Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Mudah-mudahan hari ini kita diberi kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah, termasuk ibadah saum yang saat ini sedang kita laksanakan. Dan mudah-mudahan hari-hari yang kita lalui mendapatkan perlindungan dan menjadi keberkahan bagi kita. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan melanjutkan tentang pembahasan yang lalu, yaitu masih kaitan dengan orang-orang yang terberat, orang-orang yang terberat mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terhebat karena mereka bisa melalui ujian-ujian yang cukup hebat itu, luar biasa itu, sampai kemudian mereka menyelesaikan tugas-tugasnya, baik itu sebagai nabi, terutama sebagai para rasul, wabil khusus sebagai orang-orang atau manusia terpilih, yaitu ulul azmi. Kita patut meneladani mereka, mengambil contoh kepada mereka, karena tidak ada lagi keteladanan yang sempurna melebihi mencontoh para nabi, para rasul, termasuk atau terutama adalah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah apabila kita meneladani mereka, karena itu adalah perintah Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membimbing kita ke jalan yang benar. Dan juga tidak menutup kemungkinan insya Allah apabila kita mencintai mereka, orang-orang terpilih terhebat itu, Allah nanti di surga akan mempertemukan dengan mereka. Demikian pula kita dituntut untuk meneladani Rasulullah SAW. Apabila kita betul-betul memaksimalkan dalam usaha kita meneladani beliau SAW, maka juga sangat mungkin, dan ini harapan kita akan bertemu, berkumpul bersama beliau SAW. Ini pernah dijelaskan oleh beliau kepada para sahabatnya saat itu, bahwa kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku itu akan masuk surga. Artinya umat Nabi Muhammad SAW, termasuk kita mengklaim dan kita yakin bahwa kita adalah sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi kata Rasulullah SAW, ada orang yang tidak mau. Ada orang yang tidak mau. Ilaman aba, orang yang tidak mau, berarti ada orang yang enggan masuk surga. Maka para sahabat pun kaget. Waman aba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga itu, wahai Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan para sahabat. Kata beliau, sabda beliau, man atau ani ma'i fil jannah waman asoni faqad aba. Jadi orang yang taat kepadaku, artinya mengikuti dan meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam, dia nanti akan bersama denganku. Ini harapan kita. Tetapi barang siapa yang maksiat kepadaku, artinya tidak mau meneladani Rasulullah SAW, dia mengambil teladan yang lain, bahkan dia merasa kagum dengan sosok selain Nabi Muhammad SAW ya, sebagai panutannya, sebagai teladan baginya. Nah, ini musibah sebetulnya. Nah, orang-orang seperti ini mengambil teladan selain daripada Rasulullah SAW, maka mereka adalah orang-orang yang sama halnya dengan tidak mau masuk surga. Jauh-jauh dia punya cita-cita ingin bersama dengan Rasulullah SAW. Iwan, mari kita kemudian lanjutkan pada kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam sebagai salah seorang tokoh, di mana beliau alaihissalam tokoh yang mendapatkan ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam ini, sebagaimana dijelaskan pada pembahasan yang lalu, mendapatkan ujian yang sangat berat, selain dari kaumnya sendiri, juga dari keluarganya, dari istrinya, dan juga dari anaknya. Mengenai anaknya, para ulama ada yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Kan'an sebagaimana yang populer yang kita ketahui. Ada juga yang mengatakan Iyam.
lepas dari itu semua, tapi tentang bahwa di antara anaknya ada yang membantah, menolak, dan kemudian dibinasakan, itu adalah Al-Quran yang menjelaskan. Nah, ketika Nabi Nuh menghadapi ujian yang sangat berat ini, ketika Nabi Nuh mengalami goncangan yang sangat berat ini, bukan saja dari umatnya yang membangkang, melecehkan, menghinakan dirinya, tapi juga dari pihak keluarga, istri dan anaknya sendiri. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Nuh tidak tahu bahwa anaknya itu adalah pembantah, pengkhianat. Tidak tahu. Tahu-taunya Nabi Nuh itu ketika anaknya itu tenggelam, tidak ikut serta ke dalam perahu. Tidak ikut serta ke dalam perahu. Nah, ada juga mengatakan Nabi Nuh sudah tahu peristiwa itu. Tapi saya lebih cenderung bahwa Nabi Nuh saat itu memang tidak tahu karena kemunafikan Kan'an atau anak durhaka ini, sehingga Nabi Nuh tidak mengetahui secara persis apakah anaknya itu beriman ataupun tidak. Nah, yang pasti ketika bah itu datang, setelah Nabi Nuh membuat perahu semua sudah siap, bagaimana dijelaskan, ada 70 atau 80 orang, menurut riwayat ini 80 orang ikut serta bersama istri keluarga yang beriman, termasuk binatang-binatang sepasang itu. Turunlah kemudian hujan, atau dari bawah tanah muncullah air yang sangat besar. Nah, dalam kondisi seperti ini, masyarakat kemudian menyelamatkan diri masing-masing. Ya, seperti halnya kita juga begitu. Ketika datang gempa, maka kita menyelamatkan diri masing-masing. Bahkan kita beristighfar, sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun mereka, saat ada goncangan sesuatu yang sangat menakutkan dirinya, dia akan ingat, sadar kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi ketika itu semua berakhir, ya biasa lagi dan kembali kepada habitatnya. Saya masih ingat seorang saksi, dia RT juga di lingkungan di pinggir laut. Ya, Pak Ustadz, ketika terjadi tsunami tahun 2006 saat itu, 2004 Aceh, 2006 di Pangandaran, hari Senin pukul 4 sore, itu orang-orang berlarian. Kemudian ada orang-orang yang mengatakan dia bersumpah tidak akan melakukan atau membuat KP-KP sebagai fasilitas maksiat di sana. Dia bertobat tidak akan melakukan itu lagi karena dia ingin selamat, ingin mendapatkan pertolongan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Pak RT itu, setelah itu semua berlalu, ya ternyata mereka lebih gila lagi. Bahkan sekarang ini bagaikan jamur di musim hujan, banyak sekali fasilitas-fasilitas maksiat. Iwan-iwan dimanapun berada. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Hud, surah ke-11 ayat 45. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nada nuhun rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta hakamul hakimin. Kemudian Nabi Nuh menyeru kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku itu dari keluargaku, dan janjimu adalah benar, dan kau adalah sebaik-baik hakim. Nah, ketika Nabi Nuh melihat anaknya tenggelam, hati seorang ayah tidak tega melihat seperti itu. Ini manusiawi, secara fitrah memang seperti itu. Jadi sabandal-bandal anak tetap ngaran-ngaran orang tua itu tetap sayang kepada anaknya. Sabandal-bandal, apalagi anak itu baik, anak itu soleh, tentunya lebih sayang lagi. Nah, Nabi Nuh juga seperti itu. Setelah mengetahui anaknya tenggelam, beliau berseru, ya bunaya irkam ma'ana, wahai anakku, ayo naik ke perahu, ayo sayang naik perahu kalau bahasa kitanya. Begitu. Di dalam Al-Quran kata ya bunaya itu sendiri ada 6 kali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 kali disebut di dalam Al-Quran dari beberapa ayat. Nabi Yakub terhadap Nabi Yusuf, ya bunaya, wahai anakku, begitu. Jangan kau sampaikan mimpi itu kepada saudara-saudaramu, nanti mereka akan iri, dengki, dan menganiayamu. Kemudian Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail,
Malama balago saya ketika Ismail itu sudah menginjak dewasa, kemudian Ibrahim menyampaikan mimpinya. Ya bunaya, ini ara fil manam ani azbahuka. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi aku menyembelihmu dan seterusnya. Dan kemudian Nabi Nuh terhadap anaknya ini Kan'an. Ya bunaya irkam ma'ana, wahai anakku naiklah ke kapal ini. Kemudian Luqman kepada anaknya, ada tiga ayat kalau Luqman terhadap anaknya, ya bunaya la tusyrik billah dan seterusnya. Jadi Nabi Nuh ini menyuruh anaknya, ya bunaya irkam ma'ana, wahai anakku naiklah ke kapal ini. Ini fitrah orang tua. Bahkan sejahat-jahatnya seorang bapak itu tidak mengharamkan anaknya seperti dirinya. Jadi penjahat kelas kakap pun, bajingan sekalipun, tetap ketika dia memiliki anak keturunan, dia mengharapkan anaknya tidak sepertinya, menjadi anak yang justru menjadi anak yang soleh, anak yang baik, anak yang bisa membanggakan dirinya. Apalagi orang tua yang soleh. Orang tua yang soleh tentu lebih dari itu, mengusahakan sekuat tenaga semaksimal mungkin bagaimana anak itu menjadi anak yang soleh. Tetapi namanya hidayah. Hidayah ini tidak bisa ditransfer. Hidayah ini tidak bisa ditularkan, apalagi diwariskan. Tidak bisa. Hidayah taufik ini mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa yang lain. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa sekalipun kepada orang yang amat sangat dicintai. Abu Thalib misalnya, ketika menjelang kewafatannya Abu Thalib, Rasulullah datang menghampiri karena tahu umpamanya sudah berat menghadapi mungkin sakitnya. Rasulullah waktu itu mengingatkan pamannya, ya amikul la ilaha illallah, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, aku akan menjadi saksi tentang keislamanmu nanti di hadapan Allah. Tetapi datang atau ada di sana saudara-saudara Abu Thalib, Abu Jahal dan kawan-kawannya. Mereka mengatakan perkataan yang berbeda. Kalau kamu mengatakan Islam, syahadat atau la ilaha illallah, masuk Islam, bagaimana dengan nama besar kita, nama baik kita dan seterusnya? Ini pengaruh pergaulan juga, pengaruh pergaulan. Jadi pergaulan itu memang kuat sekali mempengaruhi cara berpikir kita, cara bersikap hidup kita. Bahkan ideologi kita juga itu dipengaruhi oleh dengan siapa kita bergaul. Termasuk juga Kan'an ini. Kan'an ini bergaulnya dengan orang-orang yang menentang ayahnya sendiri. Maka pada akhir ayat di dalam surah Nuh ayat 42 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah ke kapal, yuk bersama-sama dengan ayah, sama dengan orang lain, saudara-saudara kita yang lain, wala takum ma'al kafirin. Jangan sekali-kali kamu bersama, bergaul, berkumpul, mengikuti orang-orang kafir. Nah, ini juga menjelaskan tentang dampak yang begitu kuat dari pergaulan teman ataupun siapa yang dekat dengan kita, orang yang dicintai dengan kita, yang hari-hari kita banyak bergaul dengan mereka. Itu pengaruhnya luar biasa. Ini juga pendidikan tarbiyah kepada kita sebagai orang tua. Ya, hendaknya kita bisa mengawasi anak-anak kita karena mereka adalah buah hati, belahan jantung kita, penerus sejarah, pelanjut cerita kita, qurratu ayunin, ya, penglipur kalbu, penghias mata kita. Jangan sampai mereka tidak memberikan manfaat bagi kita setelah kita nanti wafat. Ini pendidikan yang luar biasa tentang kisah Nabi Nuh ini. Nah, dijelaskan di sini adalah ini kaitan dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Orang yang beriman itu adalah orang-orang seperti mereka, Rasulullah, para sahabat, juga para orang-orang terpilih lainnya. Mereka lah orang yang beriman dan mereka sudah teruji dengan imannya. Bukan hanya sekedar biqaulihi, ucapannya saja, tetapi mereka sudah bagian iman itu dalam jiwa, dalam sifat, dalam sikap. Dan mereka betul-betul teruji imannya sehingga mereka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam ya memohon kepada Allah supaya anaknya itu diselamatkan juga, karena Allah pernah berjanji akan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Kemudian Allah jelaskan
bahwa yang dimaksud di sana adalah bukan keluarga secara biologis, tetapi keluarga secara ideologis, yaitu seiman. Oleh karena itu ketika kita diikat dengan keimanan, bukan saja dengan anak kita sendiri, dengan orang lain pun yang kita tidak mengenal, itu menjadi satu kekuatan, satu ikatan yang sangat kokoh dan kuat, sehingga hartanya, jiwanya, termasuk kehormatannya dipelihara, dijaga oleh agama, oleh Allah dan Rasulnya. Apabila mengganggu salah satunya, maka kita berdosa. Besar kecilnya dosa itu tergantung besar dan kecilnya gangguan kita terhadap saudara-saudara kita yang terikat dengan keimanan itu. Oleh karena itu, saya dengan ikhwan-ikhwan, walaupun saya tidak bertemu secara langsung, tapi ada karena keikatan iman inilah, jagalah kita. Insya Allah suatu saat nanti Allah SWT akan mengumpulkan kita karena ada ikatan iman ini. Nah itulah ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Siapa mereka? Nah, salah satunya adalah Nabi Nuh alaihissalam sebagai orang yang teruji, kokoh imannya. Nah, nanti ada lagi Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Setelah ini selesai, kita akan masuk pada kutiba alaikum siap dan seterusnya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.